seorang kiai haji, putra seorang ulama, lahir dan dibesarkan di lingkungan pesantren. Sejak kecil menghabiskan hidupnya mempelajari ilmu-ilmu agama. Namun hari ini, namanya justru dikenal publik bukan karena keluasan ilmunya, melainkan karena penampilannya yang mengundang kontroversi. Kiai Haji A'at Ainurussalam. Di atas panggung, wajahnya dipulas dengan riasan yang mencolok. Alis dibuat tegas, foundation dan bedak menutupi wajahnya secara merata, pipinya dipoles blush on, sementara bibirnya tampak mengilap. Sesekali suaranya berubah menjadi melengking dan mendayu-dayu. Gerak tubuhnya gemulai mengikuti irama musik dangdut, sementara selendang yang dikenakannya ditata menyerupai gaya busana perempuan India. Pilihan busananya pun kerap berwarna mencolok, dihiasi motif dan ornamen yang berkilau, jauh dari citra sederhana yang selama ini melekat pada sosok seorang kiai. Bagi sebagian orang, apa yang mereka saksikan bukan lagi sekadar ceramah, melainkan sebuah pertunjukan. Namun di balik seluruh kontroversi itu, ada satu fakta yang sulit dibantah. Kemanapun Kiai Haji A'at Ainurussalam diundang, ribuan jemaah tetap memadati setiap pengajiannya. Seolah mereka tak lagi memedulikan pembahasan hukum tasyabuh dalam Islam yang melarang laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Lalu, mengapa fenomena seperti ini justru mampu menarik begitu banyak pengikut? Apakah ini benar-benar sebuah inovasi dalam berdakwah? Atau justru sebuah metode yang telah melampaui batas-batas yang diajarkan dalam Islam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinarak Bu, ngaten nuwun. Nek wong sombong ngoten. Mati loyo. Duduk gelangi sing kemerompong. Jika seseorang hanya mengenal Kiai Haji A'at Ainurussalam dari potongan video yang beredar di media sosial, mungkin akan sulit percaya bahwa perjalanan hidupnya justru berakar kuat dalam tradisi pesantren. Kiai Haji A'at Ainurussalam lahir pada tanggal 27 November tahun 1964 di Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ia merupakan putra kandung dari ulama karismatik Jember, Kiai Haji Imam Sujai, dan tumbuh di lingkungan keluarga besar Nahdlatul Ulama yang sejak lama dikenal memegang teguh tradisi pesantren di kawasan Tapal Kuda. Sejak usia dini, kehidupannya hampir tidak pernah terpisahkan dari dunia pendidikan Islam. Ia ditempa di Pondok Pesantren Rodlotul Ulum, Kencong, Jember, sebuah pesantren yang didirikan sekaligus diasuh langsung oleh ayahnya sendiri. Di sanalah A'at Ainurussalam mempelajari ilmu-ilmu dasar yang menjadi fondasi seorang santri, mulai dari nahwu, syorof, balaghah, fikih, akidah, hingga akhlak. Seluruh proses pendidikannya berlangsung dalam lingkungan yang menjunjung tinggi kajian kitab kuning, tradisi selawatan, serta penghormatan terhadap marwah dan kewibawaan seorang kiai. Bakat berdakwah mulai terlihat ketika usianya baru sekitar 10 tahun. Di bawah bimbingan sang ayah, gaya ceramahnya ketika itu masih mengikuti pakem dakwah pesantren tradisional. Memasuki usia dewasa, A'at Ainurussalam terus menapaki jalan dakwah sebagai seorang pendakwah kampung. Berbeda dengan penceramah yang lebih banyak tampil di layar televisi, ia justru lebih sering mengisi majelis taklim, peringatan hari besar Islam, serta berbagai hajatan masyarakat di pedesaan. Dari panggung-panggung sederhana itulah namanya perlahan dikenal oleh masyarakat di Jember, Pasuruan, Probolinggo, hingga Malang Raya. Kabarnya, di lapangan, ia mulai berhadapan dengan kenyataan yang berbeda. Tidak semua masyarakat antusias mengikuti ceramah agama. Tidak sedikit jamaah yang datang hanya sebentar, mengantuk ketika ceramah berlangsung, bahkan memilih pulang sebelum pengajian selesai. Dari titik itulah, sebuah pertanyaan mulai muncul. Haruskah cara berdakwah tetap dipertahankan seperti selama ini? Atau justru harus berubah agar masyarakat kembali mau mendengarkan? Pertanyaan itulah yang, menurut berbagai keterangan, menjadi awal dari perubahan besar dalam perjalanan dakwah Kiai Haji A'at Ainurussalam. Aku menjadi
Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Entah memang memiliki bibit kemayu ala Boti, menurut berbagai keterangan yang beredar, perjalanan tersebut berlangsung secara bertahap. Seiring semakin seringnya Kiai Haji A'at Ainurussalam mengisi pengajian di berbagai pelosok desa. Di sela-sela ceramah, beliau mulai menyisipkan humor, candaan spontan, dan dialog ringan dengan jemaah. Suasana yang semula berlangsung formal perlahan berubah menjadi lebih santai. Tawa mulai terdengar dari berbagai sudut pengajian, sementara perhatian jemaah perlahan kembali tertuju ke atas panggung. Respons yang diterima ternyata cukup positif. Pengajian yang sebelumnya terasa kaku menjadi lebih hidup. Jamaah bertahan lebih lama, dan jumlah orang yang hadir pun mulai meningkat. Keberhasilan itu mendorong beliau untuk terus mengembangkan gaya penyampaiannya. Seiring berjalannya waktu, unsur hiburan semakin menonjol. Candaan yang semula hanya menjadi selingan mulai berkembang menjadi bagian dari karakter panggung. Intonasi suara dibuat lebih mendesah mendayu-dayu ala kemayu, dialog dengan jemaah menjadi semakin teatrikal, dan gerakan tubuh gemulai mulai digunakan sebagai bagian dari penyampaian materi. Namun perubahan terbesar justru terjadi ketika beliau mulai membangun sebuah persona panggung yang sangat berbeda dari citra kiai tradisional yang selama ini dikenal masyarakat. Candaan yang disampaikan sering menggunakan gaya komunikasi yang dianggap centil ala Botita oleh sebagian penonton, lengkap dengan ekspresi wajah yang dibuat lebih dramatis untuk memancing gelak tawa. Ketika musik pengiring mulai dimainkan, karakter panggung itu menjadi semakin kuat. Beliau beberapa kali terlihat mengikuti irama musik dengan gerakan yang luwes, mengayunkan tangan, berjalan menyusuri panggung layaknya pemilihan Ratu Boti sejagat. Dalam berbagai video yang beredar, wajahnya tampak menggunakan riasan yang cukup mencolok. Alis dibuat lebih tegas, bibir tampak mengilap, sementara pilihan busana dan selendang yang dikenakan beberapa kali memunculkan kesan yang berbeda dari penampilan kiai pada umumnya. Bagi pendukungnya, semua itu hanyalah bagian dari karakter panggung untuk menarik perhatian masyarakat. Namun bagi para pengkritiknya, disinilah batas antara kreativitas dan kepatutan mulai dipertanyakan. Dan tanpa pernah diduga sebelumnya, panggung-panggung pengajian di desa yang selama bertahun-tahun hanya disaksikan ratusan orang, tiba-tiba menjadi tontonan jutaan pasang mata di seluruh Indonesia. Kiai Haji, yang lahir dari keluarga ulama, dibesarkan di lingkungan pesantren, dan sejak kecil menghabiskan hidupnya mempelajari ilmu agama, justru dikenal publik karena penampilan yang sangat jauh dari gambaran seorang kiai pada umumnya. Di atas panggung, ia tampil dengan riasan wajah yang mencolok. Suaranya berubah menjadi melengking dan mendayu-dayu. Gerak tubuhnya luwes mengikuti irama musik dangdut, sementara selendang yang dikenakannya ditata dengan gaya yang memancing perhatian banyak orang. Bagi sebagian jemaah, cara itu dianggap berhasil menghidupkan pengajian dan menarik masyarakat yang sebelumnya enggan datang ke majelis ilmu. Namun bagi sebagian ulama dan masyarakat lainnya, pemandangan tersebut justru memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar. Masihkah itu disebut strategi dakwah? Atau justru sebuah pertunjukan yang telah melampaui batas kepatutan seorang pendakwah? Perubahan terbesar dalam perjalanan Kiai Haji A'at Ainurussalam bukan terjadi ketika ia mengubah gaya ceramahnya. Perubahan terbesar justru terjadi ketika dunia digital mulai mengenalnya. Di era media sosial, sebuah video berdurasi beberapa detik seringkali lebih cepat membentuk opini publik dibandingkan ceramah berdurasi berjam-jam. Hal itulah yang terjadi pada A'at Ainurussalam. Potongan-potongan video pengajiannya mulai direkam oleh jemaah, kemudian diunggah ke berbagai platform sosial media. Dalam waktu singkat, cuplikan-cuplikan tersebut menyebar luas. Jutaan orang yang sebelumnya tidak pernah mengenal namanya mendadak melihat sosok seorang Kiai Haji yang tampil dengan gaya yang tidak biasa. Yang pertama kali menarik perhatian tentu bukan materi ceramahnya, melainkan penampilannya. Di atas panggung, mulai dari gaya kemayunya, candaan yang terkadang di luar nurul, hingga gaya make up dan pemilihan model dan warna busana seorang yang bergelar Kiai Haji, bukan Nyai Haji. Selendang yang dibawanya pun terkadang dikenakan dengan gaya tertentu sebagai bagian dari karakter panggung yang sedang dimainkan. Intonasi suaranya yang kadang melengking, lalu mendadak gemulai mendayu-dayu dengan tatapan mata, gerakan bibir gemulai, hingga mimik wajah yang dibuat berlebihan menjadi ciri khas yang mudah dikenali dalam setiap kemunculannya. Yang paling mengerikan adalah, saat musik pengiring dimainkan, A'at Ainurussalam tampak mengikuti irama musik dengan gerakan tubuh yang luwes, mengayunkan tangan, berjalan dari satu sisi panggung ke sisi lainnya,
dan sesekali berjoget sambil berinteraksi langsung dengan jemaah. Akibatnya, tidak sedikit orang yang mengenal Aat Ainurus Salam bukan dari materi dakwahnya, melainkan dari potongan video yang viral. Disinilah persepsi publik mulai terbelah. Sebagian menganggap metode tersebut sebagai bentuk dakwah kreatif yang mampu menjangkau masyarakat yang selama ini sulit disentuh dengan pendekatan konvensional. Mereka berpendapat bahwa jika masyarakat akhirnya mau datang ke pengajian dan mendengarkan pesan-pesan agama, maka pendekatan yang berbeda patut dipertimbangkan sebagai bagian dari dakwah kultural. Namun di sisi lain, muncul kelompok yang melihat fenomena itu dari sudut pandang yang berbeda. Mereka mempertanyakan apakah perhatian publik benar-benar tertuju pada pesan keislaman yang disampaikan, atau justru lebih banyak tertarik pada aksi panggung yang dianggap tidak lazim bagi seorang ulama. Perdebatan itu terus membesar seiring semakin luasnya penyebaran video-video tersebut. Apa yang semula hanya menjadi tontonan di satu panggung pengajian desa, kini berubah menjadi diskusi nasional tentang batas antara kreativitas dalam berdakwah dan menjaga marwah seorang pendakwah. Dan ketika perdebatan itu semakin ramai, respons dari para ulama, tokoh agama, serta masyarakat pun mulai bermunculan. Ada yang membela, ada yang mengkritik, dan ada pula yang menilai bahwa fenomena ini menjadi cerminan tantangan baru dakwah Islam di era media sosial. Bagaimana terus? Ada yang mau nyanyi bareng? Lagu apa? Semakin luas video-video pengajian KH Aat Ainurus Salam beredar di media sosial, semakin besar pula gelombang kritik yang bermunculan. Perdebatan yang awalnya hanya terjadi di kolom komentar perlahan merambah ke ruang-ruang diskusi keagamaan. Yang dipersoalkan bukan lagi siapa Aat Ainurus Salam, melainkan bagaimana seharusnya seorang pendakwah menjaga marwah ketika berdiri di atas mimbar. Salah satu tanggapan yang banyak diperbincangkan datang dari KH Anwar Zahid. Dalam salah satu ceramahnya, ulama asal Bojonegoro tersebut menyinggung fenomena pendakwah yang sengaja bertingkah kemayu atau menyerupai perempuan demi mengundang tawa jemaah. Menurutnya, humor dalam dakwah memang bukan sesuatu yang dilarang. Namun seorang pendakwah tetap memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan dirinya sebagai penyampai ajaran agama. Ketika lawakan mulai mengaburkan wibawa seorang ulama, maka disitulah muncul pertanyaan mengenai batas yang tidak boleh dilampaui. Pandangan serupa juga disampaikan oleh sejumlah tokoh di Majelis Ulama Indonesia. Mereka menjelaskan bahwa dakwah boleh dikemas dengan bahasa yang ringan, humor yang mendidik, bahkan pendekatan budaya yang dekat dengan masyarakat. Akan tetapi, metode penyampaiannya tetap harus menjaga adab, kehormatan, dan identitas seorang dai sesuai nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Keprihatinan juga datang dari sejumlah kiai tradisional dan tokoh Nahdlatul Ulama di berbagai daerah. Menurut mereka, majelis ilmu memiliki kedudukan yang mulia. Karena itu, unsur hiburan tidak boleh sampai menggeser tujuan utama sebuah pengajian, yaitu menyampaikan ilmu dan membimbing umat. Mereka khawatir perhatian masyarakat justru lebih tertuju pada aksi panggung dibanding pesan keagamaan yang disampaikan. Sementara itu, di media sosial, perdebatan berlangsung jauh lebih keras. Kelompok pertama menilai penampilannya telah melampaui batas kepatutan seorang ulama. Mereka mempertanyakan penggunaan riasan wajah, gaya berbicara, gerakan tubuh, hingga karakter panggung yang dianggap menyerupai perempuan. Bahkan sebagian warganet mempertanyakan apakah sosok dengan penampilan seperti itu masih pantas menyandang gelar Kiai Haji. Namun kelompok lainnya justru memberikan pembelaan. Mereka berpendapat bahwa yang seharusnya dinilai adalah isi dakwahnya, bukan semata-mata gaya penyampaiannya. Perbedaan pandangan inilah yang membuat fenomena Aat Ainurus Salam terus menjadi bahan perdebatan hingga hari ini. Di satu sisi, ada yang melihatnya sebagai bentuk inovasi dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Di sisi lain, ada yang menilai bahwa inovasi tetap harus memiliki batas agar tidak mengaburkan kehormatan seorang ulama. Perdebatan mengenai KH Aat Ainurus Salam pada akhirnya membawa pembahasan ke ranah yang lebih mendasar. Bukan lagi soal selera. Bukan lagi soal gaya berdakwah, melainkan tentang batas-batas yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Salah satu pembahasan yang paling sering dikaitkan dengan fenomena ini adalah konsep tasyabuh, yaitu larangan menyerupai lawan jenis. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.
Hadis inilah yang kemudian menjadi salah satu landasan pembahasan para ulama ketika menilai berbagai bentuk penyerupaan identitas, baik melalui cara berpakaian, berhias, maupun perilaku yang secara umum menjadi ciri khas lawan jenis. Karena itu, sebagian ulama memandang bahwa apabila seseorang dengan sengaja membangun karakter panggung yang menyerupai perempuan, baik melalui riasan wajah, pilihan busana, cara berbicara, maupun gestur tubuh, maka hal tersebut dapat masuk dalam pembahasan tasyabuh. Dalam tradisi keilmuan Islam, seorang dai bukan hanya dinilai dari keluasan ilmunya, tetapi juga dari sikap dan perilakunya di hadapan publik. Para ulama menjelaskan bahwa menjaga muruah merupakan bagian penting dari amanah seorang pendakwah. Sebab masyarakat seringkali belajar bukan hanya dari apa yang diucapkan, tetapi juga dari apa yang mereka lihat. Perbedaan cara pandang inilah yang membuat fenomena KH Aat Ainurussalam terus menjadi ruang diskusi hingga hari ini. Yang diperdebatkan bukan semata-mata sosoknya, melainkan satu pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa jauh seorang pendakwah boleh beradaptasi dengan perubahan zaman, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip yang menjadi fondasi dakwah itu sendiri? Fenomena KH Aat Ainurussalam pada akhirnya bukan sekadar tentang satu orang pendakwah. Di balik seluruh pujian, kritik, dan perdebatan yang mengiringinya, ada perubahan besar yang sedang terjadi dalam cara masyarakat mengonsumsi dakwah di era digital. Dahulu, seorang ulama dikenal karena kitab yang diajarkannya, keluasan ilmunya, atau keteduhan akhlaknya. Nama mereka menyebar dari satu majelis ke majelis lainnya melalui murid dan jamaah yang merasakan langsung manfaat ilmunya. Kini, keadaan telah berubah. Media sosial memungkinkan seseorang dikenal oleh jutaan orang hanya melalui potongan video berdurasi beberapa detik. Dalam ruang digital, perhatian menjadi komoditas yang sangat berharga. Algoritma tidak menilai kedalaman ilmu, keluasan wawasan, ataupun ketulusan niat seseorang. Yang dihitung hanyalah seberapa lama orang berhenti menonton, seberapa sering sebuah video dibagikan, dan seberapa ramai perdebatan yang ditimbulkannya. Disinilah tantangan baru itu muncul. Ketika perhatian publik menjadi ukuran keberhasilan di media sosial, setiap pendakwah akan berhadapan dengan godaan yang sama. Haruskah dakwah mengikuti selera pasar agar semakin banyak orang datang? Ataukah dakwah harus tetap mempertahankan bentuk dan adab yang telah diwariskan para ulama, meskipun mungkin tidak selalu menjadi tontonan yang viral? Pertanyaan itulah yang hingga kini terus diperdebatkan melalui fenomena KH Aat Ainurussalam. Sebagian orang melihatnya sebagai bentuk kreativitas dalam merangkul masyarakat yang selama ini jauh dari majelis ilmu. Sebagian lainnya memandang bahwa kreativitas tetap memiliki batas, terutama ketika menyangkut marwah seorang ulama yang selama berabad-abad dijaga sebagai bagian dari kehormatan dakwah itu sendiri. Pada akhirnya, setiap orang mungkin memiliki penilaian yang berbeda. Namun satu prinsip yang selalu diingatkan dalam ajaran Islam adalah bahwa tujuan yang baik harus ditempuh melalui cara yang baik pula. Niat mengajak manusia menuju kebaikan merupakan sesuatu yang mulia, tetapi cara untuk mencapainya juga menjadi bagian dari tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan. Mungkin disitulah letak pelajaran terbesar dari fenomena ini. Bukan sekadar tentang siapa yang benar atau siapa yang salah. Bukan pula tentang siapa yang paling viral atau paling banyak ditonton, melainkan tentang bagaimana dakwah tetap mampu menjangkau hati manusia tanpa kehilangan nilai-nilai yang menjadi fondasinya. Karena ketika sebuah ceramah selesai, yang akan dikenang oleh jamaah seharusnya bukan sekadar tawa yang menghibur, bukan pula kontroversi yang mengundang perdebatan, melainkan ilmu yang menambah keimanan, nasihat yang memperbaiki akhlak, dan pesan yang mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah begini, apakah Kiai Haji Aat Ainurussalam masih layak disebut Ustadz Kiai Haji, atau semestinya berubah nama menjadi Ustazah Nyai Boti? Entahlah. Mirisnya, hingga detik ini, pembiaran itu masih tetap terjadi. Bagaimana terus? Ada yang mau nyanyi bareng? Lagu apa?